Afzal, bapak kamu ada di pintu neraka. Mau dimasukkan ke dalam neraka. Afzal, ayo cepat. Kamu harus masuk ke surga. Aku gak mau masuk surga tanpa Bapak. Aku mau cari Bapak dulu. Jangan masukin saya ke neraka. Jangan. Kamu harus masuk neraka. Selama di dunia, kamu meninggalkan sholat. Enggak, saya nggak mau. Jangan masukin Bapak saya ke neraka. Bapakmu tidak pernah sholat. Pantas masuk neraka. Kalau Bapak masuk neraka, Afzal juga masuk neraka. Tempat kamu di surga. Tempat bapak kamu di neraka. Ayo Pak. Afzal, tempat kamu di surga, bukan di neraka. Ya Allah, selamatkan keluargaku ya Allah. Selamatkan mereka. Afzal, bangun sayang. Mas, bangun mas. Jangan tinggalin aku sendiri. Sayang, jangan tinggalin ibu sendiri. Pak, tolong suami saya, Pak. Kami akan menolong suami ibu. Ya Pak, tolong Pak. Lepasin, aku gak mau masuk surga tanpa Bapak. Aku mau cari Bapak. Lepasin. Tolong, jangan bawa Bapak saya ke neraka. Tolong. Sholatlah kamu di antara pintu surga dan neraka ini. Berdoalah kepada Allah. Mohon kepadanya. Ya Allah, jangan ambil nyawa anak dan suami saya ya Allah. Afzal, bangun nak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Allahu Akbar. lillahi rabbil alamin. Afzal sedang sholat. Ya Allah, ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Alhamdulillah Afzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran surga menurut Al-Quran dan hadis. Surga adalah tempat kenikmatan yang abadi, tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Dan sesungguhnya gambaran surga itu tidak mungkin bisa dilukiskan oleh akal manusia. Dalam video ini kita akan membahas tentang kumpulan, keterangan, dan penjelasan mengenai surga. Seperti bagaimanakah aroma surga, berapa luaskah surga, berapa tingkatan surga, bagaimanakah bangunan di surga. Tentunya yang berasal dari sumber sahih, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Untuk mengetahui penjelasannya, simak video ini hingga akhir. Melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dapat menggambarkan dengan imajinasi sendiri. Dan sesungguhnya surga itu tidak dapat dilukiskan dalam bentuk 3 dimensi, karena kemampuan penglihatan manusia terbatas di dunia ini.
Tidak ada kenikmatan di dunia yang dapat menandingi kenikmatan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah menjelaskan tentang surga bahwa Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 17. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang pertama, aroma surga. Surga memiliki bau yang sangat wangi. Bau surga sudah dapat tercium dari kejauhan. Nabi Muhammad SAW juga menerangkan tentang bau aroma surga yang harum dapat tercium baunya dari jarak 40 tahun. Dalam Sahih Bukhari, Musnad Ahmad, Sunan Nasa'i, dan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa membunuh mu'ahid ataupun orang kafir yang berdamai dengan kaum muslimin, maka ia tidak mencium bau surga, padahal baunya dapat tercium dari jarak 40 tahun. Walaupun demikian, kuat baunya surga, ada orang-orang yang tertentu yang tidak bisa mencium baunya. Biasanya mereka yang tidak bisa mencium baunya surga dikarenakan mereka pernah melakukan perbuatan dosa atau kejahatan yang tidak terampuni dan mereka mati sebelum bertaubat. Yang kedua, luasnya surga. Surga itu sangat luas, hanya Allah yang tahu pastinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis Muslim juga disebutkan bahwa surga yang disediakan untuk penghuni yang paling rendah adalah 10 kali lipat luasnya bumi ini. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pohon yang besarnya sama dengan penunggang kuda, yang jika mengitari bayangannya selama 100 tahun masih belum putus mengitarinya. Selanjutnya, tingkatan surga. Surga memiliki beberapa nama dan tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, maka kenikmatan yang didapat juga semakin banyak. Orang akan memasuki surga tergantung dari amalnya. Yang paling tinggi tingkatannya adalah surga Firdaus. Dan berikut merupakan tingkatan-tingkatan surga. Yang pertama, surga Firdaus. Surga Firdaus diciptakan dari emas. Calon penghuninya yaitu orang-orang yang memelihara dan khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tiada berguna. Orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya, orang yang memelihara amanat dan menepati janji. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Yang kedua, surga Aden. Diciptakan dari intan putih, penghuninya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 30-31. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah An-Nahl ayat 30-31. Orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32 hingga 33. Orang yang sabar menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 22 hingga 23. Yang ketiga, surga Naim. Surga Naim diciptakan dari perak putih. Surga Naim penuh dengan kenikmatan dan keberkahan bagi para penghuninya, sebab mereka bisa meminta makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kebahagiaan lahir dan batin. Penghuninya adalah orang yang bertakwa dan beramal saleh, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 56. Yang keempat, surga Ma'wa. Surga Ma'wa diciptakan dari zamrud hijau. Surga Ma'wa adalah tingkatan surga yang ditunjukkan kepada umat muslim yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41. Orang-orang yang mendapat keistimewaan masuk ke surga Ma'wa adalah
umat muslim yang bertakwa kepada Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 15. Umat Islam yang beriman dan beramal saleh sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 19. Umat muslim yang takut pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsu buruk sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Yang kelima, surga Darussalam. Diciptakan dari yakut merah, surga Darussalam artinya rumah keselamatan dan akan menjadi tempat tinggal yang kekal bagi penghuninya. Dan Allah menyuruh manusia ke Darussalam ataupun surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, artinya Islam. Al-Quran surah Yunus ayat 25. Jalan penghuni surga Darussalam telah dicantum dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 127, yaitu umat muslim yang kuat iman dan Islamnya, umat muslim yang mengerjakan amal soleh dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, surga Darul Maqamah. Surga Darul Maqamah diciptakan dari permata putih. Surga Darul Maqamah memiliki arti kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan duka cita para penghuni surga ini yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Al-Quran surah Fatir ayat 35. Jalan penghuni surga Darul Maqamah adalah umat muslim yang kerap berbuat kebaikan dan jarang melakukan maksiat. Yang ketujuh, surga Al-Maqamul Amin. Surga Al-Maqamul Amin diciptakan dari emas. Surga Al-Maqamul Amin dinyatakan sebagai tempat yang aman sehingga penghuninya terhindar dari mara bahaya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 51. Dan penghuni surga ini adalah umat muslim yang keimanannya mencapai tingkat mutakin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, surga Khuldi. Surga Khuldi disebut surga yang kekal karena tak akan kelekang oleh kematian. Katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik? Atau Jannatul Khuldi, ataupun surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Al-Quran surah Furqan ayat 15. Berdasarkan surat tersebut, calon penghuni surga Khuldi adalah mereka yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Neraka Jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-Nya memperoleh azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempatnya kembali. Seperti yang sudah kita bahas di atas, ayat ini merupakan ancaman bagi orang kafir, setan, dan lainnya. Mereka diancam akan memperoleh siksa Jahanam. Neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Hidup di dunia ini hanyalah sementara dan hanya untuk mengumpulkan bekal saat kembali pulang ke pangkuan Sang Pencipta. Bekal itu berupa amal dan ibadah kita selama hidup di dunia. Di dalam akhirat kelak hanya ada dua pilihan tempat kembali, yaitu surga atau neraka. Jika kelak neraka yang menjadi tempat kembalinya kita, maka itulah seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Neraka begitu dalam. Di antara 7 tingkatan neraka, neraka yang paling pedih dan besar siksanya adalah neraka Jahanam. Mengapa disebut dengan neraka Jahanam? Jahanam memiliki arti sesuatu yang mempunyai dasar yang amat dalam, seperti disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah berikut ini. Kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Lantas Nabi bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kemudian Nabi menjelaskan, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Coba Anda bayangkan, batu yang dijatuhkan ke dalam neraka dan baru sampai ke dasarnya selama 70 tahun. Hal ini membuktikan begitu dalamnya neraka."
Neraka berteriak dan mendidih. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggeleka. Quran Surat Al-Mulk ayat 7. Sementara itu, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika mendidihnya neraka disebabkan oleh orang kafir yang dimasukkan ke dalamnya, sedangkan mendidihnya neraka digambarkan seumpama sebuah biji yang sedikit jumlahnya mendidih di dalam air yang sangat banyak. Demikian sedikit gambaran bagaimana keadaan neraka yang mendidih dan berteriak saat orang kafir dimasukkan ke dalamnya. Neraka marah. Tahukah kamu jika neraka sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai sifat marah? Neraka marah pada orang kafir yang dimasukkan ke dalamnya sampai hampir terpecah-pecah. Sebagaimana firman Allah, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Quran Surat Al-Mulk ayat 8. Ibnu Abbas berkata bahwa neraka hampir saja terpecah lantaran marah. Yang mempunyai perkataan sama dengan Ibnu Abbas adalah Al-Dhahak serta Ibnu Zaid. Saat orang kafir dimasukkan ke dalamnya, dia begitu marah. Lalu bagaimana siksaan yang akan menimpa orang kafir? Wallahu a'lam bishawab. Jahanam dibakar selama 3.000 tahun. Neraka merupakan tempat yang sangat-sangat panas. Saking panasnya, jika neraka terbuka sebesar lubang jarum saja, maka akan mampu membakar seluruh penghuni dunia karena saking panasnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah menjadikan jahanam, maka apinya dinyalakan selama 1.000 tahun sampai tampak merah. Kemudian dinyalakan lagi selama 1.000 tahun sampai kelihatan putih. Lalu dinyalakan lagi selama 1.000 tahun sehingga terlihat hitam. Hingga sekarang neraka itu hitam serta gelap. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Panasnya api neraka 70 kali panas api dunia. Api neraka memiliki panas 70 kali lipat dari panas api yang ada di bumi ini. Bisa kamu bayangkan bagaimana rasa panasnya? Jika kita terkena api di bumi saja, kita sudah merasakan panas yang bisa membuat kulit kita melepuh. Lantas bagaimana jika kita terkena panas 70 lipatnya? Sahabat beriman, itulah tadi ulasan mengenai gambaran keadaan neraka menurut Al-Quran dan hadis. Agar kita mendapatkan syurganya. Amin, amin ya robbal alamin.